Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya berada di Bojonegoro. Bojonegoro pundi mas? Kecamatan Ngasem, Desa Wadang, Dusun Serawun. Dusun Kerawung. Dan Serawun, ini ya. Serawun teman-teman. Nah, dari pagi tadi kita sudah dari tokonya Dokter Alif, Dokter Hewan Alif, kemudian ke kandang dombanya, dan sudah agak siang jam setengah 11 ini kita ke kandangnya Mas siapa? Mas Rul. Mas Rul gitu ya. Mas Rul teman-teman. Ini luar biasa di sini itu penggemukan sapi, dan kebetulan karena memang saya tur ini disponsori oleh Eswit teman-teman, yang saya ini dibawa ke kandang pemakai Eswit, salah satunya Mas Rul ini. Mas Rul ini sejak kapan ini penggemukan sampai ini ditekuni gitu mas? Kalau mulai awal tuh setahun lebih lah. Setahun lebih? Iya, setahun lebih, sudah setahun lebih. Dulunya hanya berapa? 6-7 ekor. Sekarang berapa mas? 12. Sudah keluar yang besaran yang kemarin. Oh, sudah dipanen gitu mas ya? Sudah pernah panen. Oh, udah pernah panen kemarin, dan sekarang ini udah peliharaan berapa bulan ini rata-rata mas? Rata-rata 3-2 bulan. 3-2 bulan. Jadi 3 bulan itu diusahakan panen begitu ya di sini atau gimana? 6. Iya. Ngejar hari raya Idul Adha itu. Oh gitu, ngejar hari raya Idul Adha. Jadi sebelum hari raya Idul Adha ini kemarin juga sudah panen mas? Iya sudah panen. Dan menariknya di sini teman-teman itu memanfaatkan limbah-limbah yang ada. Selain memakai konsentrat itu, saya lihat tadi banyak limbah pertanian yang dimanfaatkan. Ini ceritanya gimana mas? Ya kan ada pemikiran dulu kalau misal pakan full beli kan ya terlalu keberatan kan, cuma kosnya mahal gitu ya. Pemikiran ada kok di sini lingkungannya limbahnya pertanian banyak gitu. Kan pikiran gimana kalau dipakai, mau nggak dicoba. Ya muter-muter dulu gitu ya. Kalau musim kemarau kan banyak itu di sini kulit kacang itu sangat melimpah banyak ya. Dan ini yang sudah diolah, yang dipakai ini apa saja mas limbahnya? Ini yang pohon kacang itu apa? Kalau di sini ya pohon kacang gitu. Di sana rendeng bilangnya. Gitu, di sana rendeng, kalau di sini pohon kacang, kacang tanah loh. Iya. Itu istilah di sini kan masing-masing daerah beda istilah. Di sini pohon kacang, di sana rendeng teman-teman. Itu dimanfaatkan sama jungle ya mas ya? Jungle jagung ya. Jungle itu diseleb kemudian difermentasi. Pakai apa mas? E4 atau apa? E4 sama tetes itu. Itu ya. Iya. E4 sama tetes itu pemanfaatannya. Itu saya pikir sangat membantu oleh jungle itu. Oh gitu ya mas ya. Soalnya di sini melimpah. Pokoknya tinggal ambil gitu aja. Tinggal ambil. Mungkin hanya biaya seleb dan itu ya. Seleb juga punya sendiri ya. Pokoknya tenaganya sendiri. Tenaga sendiri. Nah, di sini tuh juga area persawahan, damen atau jerami itu juga banyak ya mas ya? Kalau musim panen gitu ya mas, sak puase mau ditumpuk mau ya. Nah ini ceritanya gimana kandang ini kok langsung membuat kandang besar ini, ceritanya bagaimana mas? Kita sepil sedikit cerita perjalanan ternak sampean itu gimana ya mas? Ya sedikit cerita ini ya. Ya kan dulu kan di sini kan sapi orang-orang kan ngeromate manual istilahnya kan gitu. Biasa tidak ya sekedar pelihara, bukan ternak penggemukan, bisnis gitu ya. Bisnis, bukan. Ada pemikiran kok gimana kalau sapi ini dibuat bisnis kayak gitu kan, di sini belum ada gitu. Ya coba-coba sama bapaknya dulu pemikirannya gitu. Muncul ya buat kandang ini kebesaran saya kira. Iya. Modal awal itu habis. Gitu. Setahun baru bisa ngisi ini dulu. Oh gitu. Iya. Jadi membuat kandang malah modalnya habis, nggak bisa ngisi sapi. Setahun baru bisa ngisi. Kosong mas ini. Iya, kosong dulunya itu. Tahun pertama kosong mas. Hanya punya kandang doang gitu. Habis berapa kandangnya kalau seperti ini dulu? Sekitaran itu mas. Sekitar kurang lebih ya. 100 lebih. Ya. Tidak dengan tanahnya tapi ya. Tanahnya sendiri. Tanah sendiri. Ada persawahan sendiri ya. Jadi saking semangatnya buat kandang gede, modalnya habis itu ya wajar-wajar saja ya mas. Tapi kan semuanya itu butuh proses, sehingga tahun berikutnya baru ngisi berapa ekor mas? Alhamdulillah pertama 6-7 itu dulu. 6-7 dipanen terus. Panen terus ini jadi ini.
dipanen, kemudian ada untung dikembangkan lagi sampai 12 ini ya Mas ya. Alhamdulillah ini. Nah, berarti itu ceritanya teman-teman. Jadi ya apa ya, salah satu kendala itu pada kita yang ya mohon maaf ya bukan miliarder seperti juragan sultan itu kan modal ya teman-teman. Jadi Mas Rul ini juga mengalami itu dulu, nggak langsung ujuk-ujuk sekian besar. Enggak gitu ya. Oke. Nah ini Mas, cerita panennya tadi gimana Mas? Kan mencoba-coba udah melaksanakan, udah panen, ini yang dialami Mas Rul ini kecewa atau puas atau ada tantangan lagi atau merasa oh ini menguntungkan, oh ini kok gak badi, harus apa lagi, atau bagaimana, boleh cerita Mas? Sedikit cerita ya. Untuk yang panen yang tahun kemarin, yang Idul Adha kemarin, itu saya itu mengandalkan bakul, istilahnya bakul itu belantik gitu kalau ya. Di Malang belantik. Itu kok saya pikir-pikir kok kita kalahnya 2 kali. Sudah belinya kalah, jualnya juga kalah gitu. Belinya kemahalan, jualnya kemurahan ya. Kendalanya di situ tahun kemarin. Tapi alhamdulillah untuk tahun besok ini timbangan saya. Timbangan? Iya. Oh, di sini juga ada timbangan ya Mas? Iya ada. Boleh ya, berarti ini tujuan sampean kepinginnya dibeli dengan sistem timbang? Iya gitu. Oke. Ayo, kalau ada yang mau minat ya bisa ya. Oh, ini teman-teman, ini referensi juga untuk warga Bojonegoro, entah instansi pemerintahan atau masjid-masjid ataupun individu yang lembaga yang mau sapi kurban. Ini kebetulan jantan semua ya Mas, jantan ya semua. Dan diperuntukkan untuk korbanan tahun depan, ini bisa dengan sistem timbang. Jadi itu lebih fair ya. Jadi untuk kita yang awam teman-teman, kalau ini sapi ini harga berapa, mau ngenyang kok ini mau nawar kok apa nggak enak hati gitu kan. Nah ini solusi nih, timbangan. Kebetulan di sini kan masih jarang. Jarang. Wah ini pelopor bro. Pelopor harga timbangan. Berapa yang nanti Mas Rul patok harga timbangan di sini tuh di sekitaran harga berapa, sekitaran Mas? Ya mengikuti harga pasar aja gitu ya Mas ya. Kalau sekarang sih ini sharing aja, di daerah Jawa Timur tuh udah 48, 49. Kalau sapi yang super bagus ya 50 sampai 50 ke atas. Itu teman-teman untuk referensi harga. Ada juga yang 45 juga ada, lihat sapinya. Tapi di sini sapi-sapinya itu makanannya ini insya Allah saya lihat-lihat insya Allah dagingnya ini apa ya, berkualitas lah. Karena pakannya juga pakai fermentasi gitu ya Mas ya. Nah ini tadi sudah sedikit ngobrol tentang perjalanannya, ini tentang perawatan kandang sapinya Mas sekarang. Tentang perawatan sapinya ini gimana, cara ngerawatnya sehari-hari itu gimana Mas di sini? Ya sehari-hari ya buat kesibukan saya sama Bapak itu aja. Dikerjakan berdua sama Bapak? Iya, berdua. Mulai dari membersihkan, ngarit juga nggak sih Mas? Iya, tapi kalau cuma sedikit sih. Sedikit jadi seratnya tadi diambil dari itu ya Mas? Iya. Jungle dan rendeng ya gitu bilang. Oh gitu. Hijauan tuh kalau misalnya kalau cuma malam aja, tapi gitu. Cuma sedikit gitu aja. Kalau siang ya pakan limbah kayak gini. Memanfaatkan limbah ini ya. Pernah nggak Mas nimbang dengan hasil pakan saman seperti ini ke nimbang, pernah nggak nimbang? Iya. Pernah? Iya. Berapa ADG atau penambahan berat badan dikalkulasikan itu berapa Mas? Kalau dulu itu ya sebelum pakai sentrat SPIT itu ya, itu paling mentok cuma 1 kilo lebih dikit ADG-nya ya. Terus setelah pakai SPIT ini sudah pernah nimbang atau perbandingkan? Perbandingannya ya ada sih. Ada? Iya ada. Nah ini jujur Mas, ini aku gak goro-goro dibawa SPIT, enggak. Ini sekarang pakai SPIT ini menurut sampean bagaimana? Apakah lebih cepat atau lebih apa atau bahkan kurang memuaskan? Ini boleh cerita jujur ini Mas, tenang nih. Kalau saya sendiri ya cukup puas. Iya. Soalnya ya pernah dulu ya pakai yang lain itu. Iya. Kok perubahannya itu ya
Saya mantep yang ini. Ini kan pakai pakan itu kan sama dengan kita minum obat itu. Mantep-mantepan ya. Kan kita kan gini Mas, maaf ya. Kalau kasih makan sapi kan sambil kita lihat dan kita seakan-akan yang merasakan gitu. Mantep enggaknya ada di sini. Jadi Mas Rul ini merasakan itu ya Mas. Oh, jadi seperti itu. Mas Rul, ini untuk resep comborannya apa saja itu yang dikasih di sini apa saja Mas selain es sweet tadi? Selain es sweet ada ampas tahu tapi sedikit. Ampas tahu sama jungle itu aja. Oh, jungle yang difermentasi tadi. Dicampur jadi satu. Ya. Oh, untuk porsi es sweetnya ini kalau yang bobotan ini di belakang sampean ini yang paling gede ya Mas ya. Itu dikasih sekitaran berapa kilo Mas satu harinya itu? Satu hari. Kurang lebih 4 kilo gitu. 4 kilo. Jadi satu kali makan 2 kilo ya Mas ya. Oke, jadi seperti itu. Bobotan ya 600-an ini teman-teman. 600-an dikasih 2 kilo satu kali makan. Nah, seperti itu. Nah, untuk kos kalau dihitung itu Mas, es sweetnya kan pakai yang apa sih Mas itu? Premium ya? Pakai yang premium itu sekitar 3.500 ya Mas per kilonya. Berapa? Iya, 3.500. Ya, sekitar itu ya. 3.500 ping 4 berarti piro Mas? Pitu 21.000. Iya. 21.000. Iya Mas. 7 kali 2. Oh, 14.000. Kita hitung-hitungan 14.000 itu satu hari untuk konsentrat tambah ampas tahu kira-kira berapa ribu Mas? Untuk satu sapi kira-kira lah. Kira-kira kalau jungle-nya kan nggak beli ya. Itu 2.000 ada yang dikasih satu sapi per harinya? Nggak ada. Nggak ada. Iya. Ya sekitar dikit kok. Dikit 1.000. Iya. Misalnya 15.000 jungle-nya kosnya dianggap aja 1.000 gitu Mas. 1.000 ya. Berarti habisnya terus yang lain apa Mas? Pakan. Cuma pakan, kalau pakan kan cuma limbah itu aja ya. Hitungan tuh nggak pernah ngitung. Wes gini aja dibulatkan dari 20.000 per anunya. 20.000. Sambil sampean tenaga sampean dan lain sebagainya ya, kurang lebih itu gitu ya. Itu hitungan kasar loh Mas ya. Hitungan belambiar ini hari ini. Jadi insya Allah perharinya biaya satu ekor sapinya di sini itu 20.000 itu hitungan kasar teman-teman untuk satu yang besar ini dengan konsentrat tadi. Nah ini Mas, selama ini itu ada kendala apa sih Mas di sapinya? Kalau di kendala usahakan ada modal tadi yang menjadi kendala. Kalau sapinya itu ada kendala apa Mas? Ini boleh kita sharing bersama di sini, ceritalah. Kendala di sini ya apa sih kendalanya? Nggak ada, belum memenuhi. Wah ini teman-teman, belum memenuhi kendala tapi ya diharapkan jangan jangan. Tapi berarti Mas Rul ini sudah menghitungkan matang-matang kalau seperti ini sehingga terhindar dari kendala-kendala itu. Semoga nggak pernah mengalami perubahan musim atau pancaroba yang sakit atau belum ya Mas? Perubahan kalau sakit alhamdulillah belum. Tapi kendala itu ya kalau misal ada perubahan pakan yang awal-awal itu kayak mencret gitu aja. Oh gitu. Ya, alhamdulillah. Sehari 2 hari sudah sembuh. Iya gitu. Oke. Mas Rul ini ngomong-ngomong umur berapa Mas? Masih muda ya? Saya 23. Belum menikah? Belum. Udah keren Mas Pando berarti. Belum menikah teman-teman, masih semangat. Nah ini muda-muda sekarang teman, muda-muda sudah mau berternak sapi ini gimana Mas? Terinspirasi dari Bapak atau dari mana Mas? Ini kok apa atau dari siapa gitu Mas? Boleh cerita kok mau memutuskan untuk di dunia kita bilang sapi yang orang bilang itu kotor-kotor itu Mas. Kalau sedikit cerita ini ya, dulu kan saya juga ikut itu daftar itu. Daftar apa? TNI? Iya kayak gitu ya. Oh mau jadi TNI. Terus udah sama Bapak kan dulu kan di rumah kan samping rumah kan ada kandang tapi breeding ya cara-cara orang desa itu. Terus ada pemikiran kayak gitu. Gimana kalau penggemukan gitu aja. Coba penggemukan gimana hasilnya kayak gitu. Sering-sering sama Bapak itu. Alhamdulillah kok buat kandang di sini. Ya tadi ceritanya itu ya. Itu. Tapi setelah hari ini Mas, dulu kan cita-citanya jadi angkatan, jadi abdi negara begitu Mas. Setelah ternyata namanya juga takdir Mas, ada garisnya sendiri, nggak usah terlalu diratapi lah. Gimana Mas? Untuk saat ini perasaannya itu apa ya, terpaksa atau memang sudah suka itu
di sapi atau gimana? Oh, enggak, kalau terpaksa sih enggak. Enggak ya? Enggak, ya. Oke, jadi ikhlas lah Iya. menjalani ini ya, walaupun tidak jadi Pak Tentara. Tapi saya sih sekarang bangga. Malah bangga? Iya. Nah, ini teman-teman, malah bangga. Soalnya apa? Mengelola sendiri, dari nol sendiri, kayak gitu. Dan juga saat ini tuh Mas, kita ini kan muda-muda yang berkecimpung di dunia ternak sekarang nggak hanya orang-orang tua seperti dulu, muda-muda juga itu menjadi kebanggaan sendiri itu. Oke Mas, terima kasih ya Mas sudah ngobrol Mas Rul dari Bojonegoro. Dan ini Mas, konsetan di sini itu dijual belikan atau memang dipakai sendiri atau gimana ya? Rencana itu saya pakai sendiri, tapi kalau ada yang minat ya nggak apa-apa. Untuk berbagi aja ya, daripada kecewa tetangga ya gitu. Ya kemarin juga ada tetangga-tetangga itu yang kepengin gitu ya. Ya nggak apa-apa. Silakan. Ya. Oke, terima kasih Mas Rul sudah ngobrol sama kita, sudah berbagi cerita. Itu tadi teman-teman, kita sudah ngobrol sama Mas Rul di Bojonegoro ini, ngobrol sedikit tentang kandangnya, tentang perawatan sapi, tentang kisahnya. Durasinya sudah cukup panjang teman-teman, mungkin di lain waktu kita sambung lagi ngobrol dengan beliaunya. Dan kita mau lanjut ke Tuban teman-teman. Tadi dari Malang ternyata mampir ke Bojonegoro dan ini mau ke Tuban. Terima kasih Mas Rul. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat teman-teman.